Halo guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor. Film ini berjudul Don't Listen, dirilis tahun 2020, berdurasi 1 jam 38 menit. Disutradarai oleh Angel Gomez Hernandez, diperankan oleh Rodolfo Sancho, Ana Fernandez, dan Lucas Blas. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Sang ayah bernama Daniel, sang ibu bernama Sarah, dan anaknya bernama Eric. Mereka baru pindah ke sebuah rumah tua, dan sang anak sering mendengar suara-suara misterius di rumahnya, yang ternyata sebuah rumah bekas pembantaian. Buat kalian yang suka dengan videonya, silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Eric, dan juga seorang psikolog, yang sedang mewawancarai Eric. Eric bercerita, bahwa ia sering mendengar suara-suara misterius di rumah baru mereka, dan terkadang menyuruhnya untuk menggambar. Saat hendak pulang, psikolog itu mengatakan kepada orang tuanya, bahwa Eric mempunyai imajinasi yang luar biasa. Kemudian setelah psikolog itu pulang, Eric menggambar sesuatu. Saat psikolog dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada lalat di dalam mobilnya, yang membuatnya kehilangan kesadaran dan membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga membuatnya kecelakaan. Dan ternyata persis sama dengan yang digambarkan Eric. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke rumah. Daniel melihat sebuah lubang pada tembok, yang dipenuhi dengan lalat. Daniel kemudian menyemprotkan lalat itu dengan semprotan anti serangga. Saat malam, saat ayah tiba-tiba terbangun, begitu juga dengan Eric. Saat Eric sedang main dengan mainannya, ia melihat sosok mengerikan yang berada di kamarnya. Tentu saja ia menjadi ketakutan. Beruntung ayahnya segera datang, dan menenangkan Eric yang ketakutan. Lalu keesokan paginya, Daniel dan Sarah tiba-tiba kembali ke rumah, dan ternyata Eric bolos dari sekolahnya. Eric mengatakan kepada ayahnya bahwa psikolognya sudah meninggal. Daniel dan Sarah baru mengetahui bahwa yang dikatakan anaknya itu benar. Kemudian di malam hari, Eric kembali menggambar sesuatu atas perintah sosok misterius yang ia dengar. Di saat yang sama, Daniel terbangun, dan melihat pintu rumah mereka sudah terbuka, dan juga Eric tidak ada di kamarnya. Kemudian Daniel mencoba mencari Eric, dan menemukan Eric berada di kolam renang dengan kondisi tak bernyawa. Daniel dan Sarah sangat terpukul atas kehilangan anaknya, karena kehilangan satu-satunya anak yang sangat mereka cintai. Semua kenangan Eric masih ada di hati dan pikiran mereka. Kemudian Sarah mencoba menenangkan dirinya dengan pergi dari rumah, sedangkan Daniel terus melanjutkan renovasi rumah agar segera bisa terjual. Di malam harinya Daniel meninggalkan pesan suara kepada Sarah. Di pagi harinya Sarah menelpon Daniel, dan mengatakan bahwa Sarah tak mengerti isi suara yang dikirimkan Daniel semalam, dikarenakan Sarah hanya bisa mendengar suara aneh disertai dengan teriakan seseorang dalam rekaman yang dikirim Daniel. Daniel pun langsung memeriksa suara yang dikirimkannya, dan ternyata benar, terdengar suara aneh, dan terdengar juga jeritan dari anaknya meminta tolong. Kemudian Daniel pergi mencari orang yang ahli dalam dunia supranatural. Orang itu bernama Domingo Jerman. Daniel memintanya untuk meneliti pesan suara yang ia miliki. Jerman pun setuju untuk membantu Daniel. Lalu Jerman pergi ke rumah Daniel dengan mengajak anaknya bernama Ruth, untuk membantu Daniel mencari suara misterius yang ada di rumah baru mereka selama ini. Alat-alat misterius pun mulai dipasangkan. Di tengah pencarian itu, Ruth melihat seseorang di kamar Eric, dan menyangka kalau itu adalah Daniel. Namun ternyata Daniel sedang berada di luar. Karena penasaran, Jerman pun masuk ke kamar Eric, namun ia tak melihat siapapun di sana. Namun Ruth kembali melihat sosok itu tepat di depan ayahnya, dan meminta ayahnya segera keluar dari kamar. Kemudian di malam harinya, Jerman tiba-tiba terbangun setelah melihat seseorang memanggil dirinya. Namun ternyata ia sedang berhalusinasi. Tanpa disangka ia melihat istrinya, dan mengajak Jerman agar bunuh diri, agar mereka bisa bersama-sama lagi. Beruntungnya Ruth datang, walaupun Jerman sempat melukai tangan kanannya dengan pisau, dan di saat itu juga bayangan istrinya menghilang.
Kemudian scene berpindah ke Sarah. Sarah mendengarkan suara Eric meminta tolong. Kemudian Sarah kembali datang mengunjungi rumah lamanya, di saat Sarah sedang sendirian berada di kamar Eric, dan melihat anaknya di sana. Saat Sarah mendekati Eric, Eric langsung masuk ke bawah tempat tidur. Sarah kemudian melihat ke bawah tempat tidur. Ia melihat kaki seseorang, namun Eric tidak ada di sana. Ia berkali-kali memastikan siapa sosok itu, namun sosok itu tetap tidak terlihat. Dan tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangnya. Di sisi lain, Jerman dan Ruth menemukan sebuah fakta. Ternyata 300 tahun yang lalu, rumah yang Daniel tempati merupakan tempat pengadilan bagi para penyihir, di mana banyak orang dituduh sebagai penyihir, disiksa dan dibunuh hingga tewas. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan muncul Sarah yang jatuh dari kamar Eric dengan kondisi meninggal dunia. Setelah kehilangan anak dan istrinya, Daniel makin penasaran dan mencoba mengakhiri semua hal aneh yang terjadi. Mereka kemudian mengecek rumah itu dan menemukan ada ruang lain di balik dinding. Di sana mereka menemukan sebuah mayat dalam kurungan. Kemudian Jerman mendapat terawangan, dan ternyata mayat itu merupakan penyihir yang suka memanipulasi orang. Dan untuk menghancurkan kekuatan dari mayat itu harus dibakar. Jerman lalu membakar kerangka mayat itu. Entah berhasil atau tidak, yang jelas setelah itu tidak ada lagi gangguan yang terjadi. Keesokan harinya, Daniel kemudian masuk ke kamar Eric dan menemukan banyak gambar-gambar. Daniel lalu melihat gambar-gambar itu dan terkejut, karena seperti ramalan, seperti yang terjadi pada kematian psikolognya, kematian Sarah dan hal-hal lainnya. Kemudian Daniel melihat suatu gambar di mana membuatnya teringat apa yang sebenarnya terjadi pada Eric. Daniel tidak sadar kalau dia juga dirasuki arwah dari penyihir itu, dan membuatnya membunuh anaknya sendiri dengan menenggelamkannya ke kolam renang. Karena Daniel merasa bersalah, Daniel akhirnya membunuh dirinya sendiri di dekat kolam renang, dan pada saat Daniel membunuh dirinya terlihat sosok penyihir itu muncul di dekatnya. Dan ternyata sosok penyihir yang suka memanipulasi orang tidak berhasil dihancurkan walaupun sudah dibakar mayatnya sebelumnya. Daniel dan keluarganya pun semuanya tewas di rumah itu. Dan film pun berakhir. Sekian video kali ini, dan jika kalian suka dengan videonya silahkan klik like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Thanks for watching guys, bye.